Sombrihusoma, cerita horor Vanuada. Aku mau cerita tentang rumah mertuaku yang sekarang kami tempati. Jadi sebelumnya suamiku adalah orang Kabupaten Nias dan kami tinggal di Kecamatan Dendergavo. Waktu baru-baru nikah, aku sih nggak tahu ya gimana keadaan rumah kami. Maksudnya rumah mertuanya ya waktu itu. Jadi suamiku sebenarnya ada 6 bersaudara laki-laki, laki-laki semua ya. Dimana anak pertama udah meninggal korban kapal tenggelam tahun 2004 di Sibolga dan sampai saat ini mayatnya belum ditemukan. Anak kedua masih ada. Jadi kayak sekarang menjadikan jadi anak paling tua lah ya anak keduanya ini. Oke, anak ketiga sudah meninggal. Meninggal kalau nggak salah sekitar tahun 2017. Kemudian anak keempat ini ada yang TNI katanya. Oh, yang kelima suaminya ini dan ada terakhir si bungsu berarti kakak ini di nomor 5 lah dia suaminya ya. Pas mereka baru nikah, jadi almarhum mamanya ini sudah meninggal sekitar tahun 2018 dan cerita horornya dimulai. Jadi di keluarga itu ada banyak foto keluarga. So pasti aku yang orang baru di sana nanyain itu siapa dan kenapa bisa meninggal. Ya wajar ya. Suami cerita mengenai kejadian anak ketiga yang meninggal. Jadi anak ketiga ini awalnya sudah merantau di Medan, tapi entah kenapa anak ketiga ini pulang-pulang ke Nias sudah agak lain, kayak ya ODGJ kali ya. Jadi setelah balik ke rumah suka aneh kelakuannya. Suka marah-marah gak jelas, suka melakukan hal yang tidak wajar, kadang malah kayak kesetanan, dan kadang emang melakukan hal-hal yang suka mengancam nyawa. Kata suami sih dia nifoboheniha dan kadang dia suka tidur di belakang rumah karena di sana ada kandang ayam atau kandang babi gitu. Sampai satu malam jam 10 malam anak ketiga ini bilang ke mama mertua kalau dia mau mandi karena gerah dan minta ditemenin, tapi dengan temperamental ya marah-marah intinya. Dan spontan langsung dia buka bajunya. Ketika mama mertuaku ke belakang, ternyata anak ketiganya sudah meninggal dunia. Posisi di depan pintu kamar mandi, meninggal tanpa nggak ada sebab akibat. Hanya saja kondisi anak ketiga ini seperti yang aku jelaskan tadi. Selanjutnya, setelah setahun berlalu, mama mertua meninggal dunia tepatnya di hari ulang tahun bapak mertuaku. Sebelumnya, kedua mertuaku adalah PNS guru dan pada saat itu mereka baru pulang dari sekolah dan karena bertepatan di hari ulang tahun bapak, mereka sepakat mau beli B1. Saat menunggu B1 dibeli, mama mertua izin mau istirahat di kamar. Kayak mau tidur bentar gitulah gitu. Belum lama tidur, mama mertua sesak. Suaranya kayak samar-samar, serasa kayak dicekik orang. Terus lama-lama meninggal dunia. Dan di lehernya ada bekas cekikan orang. Pada saat itu semuanya shock karena kayak meninggal dunia gak waras gak sih kayak gitu tiba-tiba kayak gak ada siapa-siapa tapi ada bekas tangan orang. Semenjak itu kata suami suasana rumahnya kadang kayak gak baik-baik aja. Memang dulu rumah itu kata suami udah ada penunggunya. Dimana waktu mereka masih SMP suka denger kayak ada rantai ditarik ke ruang tamu gitu loh. Kayak suara rantai gitu kan. Dan kamar mandi suka tumpah kayak ada orang mandi katanya. Setahun setelah mama meninggal, abang keduanya ini menikah di tahun 2019. Singkat cerita, istrinya ini suka kesurupan di rumah itu. Dan suka tiba-tiba gak sadarkan diri kalau ke kamar mandi di rumah itu. Sampai mereka memutuskan untuk pisah dari rumah itu dan bangun rumah sendiri. Akhirnya mereka menikah nih si kakak ini di tahun 2021. Saat itu bapak mertuanya masih ada tapi sudah dalam keadaan stroke. Stroke-nya parah katanya. Bapak mertuanya ini tidurnya di kamar sendirian dan anehnya bapak mertua ini suka teriak sendiri nunjuk ke arah lemari. Lemari tua gitu yang udah bekas punya istrinya. Jadi si mamanya almarhum ini. Entah apa yang dia lihat di sana tapi suami kadang bertanya, "Hal ini bagaimana bapak?" "Sunia badao." Jadi apa yang kamu lihat? Emang ada orang di situ? Bapak mertua ngangguk dan makin berteriak. Dan hal itu bukan hanya sekali-sekali, sekali dua kali. Selanjutnya nih, tetangga depan rumah juga suka bilang ke suami kalau di ujung depan kamar bapak mertua suka ada bayangan orang lume-lume niha. Semacam ya
Aku juga kadang merasa ada yang aneh di rumah. Dimulai dari anak-anak yang tidak mau dan tidak berani ke kamar mandi sendiri dan tidak mau main di ruang tamu padahal posisi kami lagi ada di rumah. Selanjutnya, di tahun 2004, bapaknya meninggal dunia. Dan semenjak itu, di rumah suka ada suara aneh-aneh. Posisi kamar bapaknya ini yang sudah meninggal dan kamar mereka bersebelahan. Jadi, kadang suka dengar dinding kayak kebanting. Seolah-olah seperti bapaknya masih hidup gitu, kayak suka nukel dinding yang artinya ngasih tahu dia lagi butuh apa-apa. Biasa kan kalau orang tuh kayak mukul gitu kan, kayak tolongin gue gitu, pertanda gitu, kasih kode. Kadang-kadang kalau aku lagi di kamar, lagi asik main HP, kadang kayak ngelihat samar-samar ada orang yang lagi ngintip di balik gorden kamar. Dan sumpah aku langsung spontan kayak langsung nutup kamar dan langsung lari menuju tempat tidur. Sampai saat ini, abang nomor 2 beserta istrinya jarang sekali datang ke rumah karena istrinya suka ngalamin hal aneh kalau stay lama di rumah itu. Dan kejadian ini masih terjadi hingga hari ini. Mungkin kalian yang punya pengalaman yang sama, kira-kira apa saran kalian ke kakak ini? Kalau kata gue sih mungkin kayak harus didoain ya rumahnya. Atau mungkin harus dibangun ulang.